Hanya di dalam hadirat-Mu kami merasakan damai. Ada ketenangan yang sejati di dalam setiap hidup kami. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Di hadirat-Mu tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu tempat yang kurindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hiduplah dalamku. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi dan kita berjumpa pagi hari ini, hari Kamis, pas jam 5 pagi saudara. Kita mengudara, kita siapkan waktu kita untuk kita dengar firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Kembali ya Tuhan, pagi hari ini kami akan diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita akan bersama-sama membuka dalam Mazmur 105 ayat 16-17. Firman Tuhan berkata demikian, ketika Ia mendatangkan kelaparan, Ia ke atas negeri itu dan menghancurkan segala persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara tentang pribadi Yusuf. Pribadi Yusuf sebagai sang pria yang sejati. Yusuf adalah anak yang ke-11 dari Yakub. Anak pertamanya Yakub dari Rahel. Yusuf anak yang paling dikasih oleh Yakub dan dia sangat disayang.
Ceritanya tentang Yusuf adalah cerita yang sangat menarik di dalam Perjanjian Lama. Yusuf memiliki karakter yang sangat menonjol dalam melihat di antara saudara-saudaranya. Karakter Yusuf beda dengan saudara-saudaranya. Dan dalam usia 17 tahun, ia sudah dewasa dan melihat keadaan ia dapat membedakan yang benar dan yang salah. Itulah sebabnya bahwa Yusuf, anak yang dikasih, yang sangat disayang oleh Yakub. Kalau kita kembali membaca Kejadian 37 ayat yang kedua, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kala berumur 17 tahun, ia masih muda, bisa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpah, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Jadi dalam usia 17 tahun, Yusuf bisa membedakan hal yang baik dan hal yang tidak. Dan inilah yang disampaikan Yusuf mengenai saudara-saudaranya, apa yang mereka lakukan, saudara. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, perasaan pahit juga selalu diperhadapkan kepadanya. Dalam situasi yang sulit, ia harus dapat memutuskan persoalan karena berakibat fatal bagi dia dan keluarga serta bangsanya sendiri. Saudara, ketika saudara-saudara Yusuf datang membeli gandum di Mesir, pada masa bahaya kelaparan terjadilah rekonsiliasi dramatis itu. Di mana saudara, Yusuf memperkenalkan diri kepada saudara-saudaranya yang telah membuat Yusuf hancur. Yang telah Yusuf membawa penderitaan yang sangat tajam. Dimasukkan ke dalam sumur tua, dijual menjadi seorang budak. Saudara, bahkan dipitnah oleh dalam dia dipercaya memegang satu tugas, saudara, kepada Tuan Potifar. Istrinya memfitnah dia sampai di penjara. Tapi ketika Yusuf berhasil, ketika Yusuf menjadi orang yang sukses, dia tahu apa yang saudara-saudara pernah lakukan, saudara. Tapi pada hari itu dia memperkenalkan diri. Karena Yusuf tahu Yusuf sudah dipersiapkan Tuhan untuk bisa menyelamatkan orang tua, saudara-saudara, bahkan bangsanya. Dan pada saat itu terjadi rekonsiliasi yang sangat bagus. Ini loh aku Yusuf. Saudara yang kasih Tuhan, seluruh keluarga Yusuf pindah ke Mesir dan mereka diberkati. Jadi kalau saya lihat di sini Bapak Ibu, munculnya karakter ilahi Yusuf membuat bangsa Israel hidup sentosa dan damai sejahtera di tanah Mesir. Di mana bangsa Israel hidup sebagai orang asing. Mereka pindah karena bahaya kelaparan yang mengancam. Saudara yang kasih Tuhan, pribadi Yusuf Tuhan sudah persiapkan untuk menyelamatkan keluarga dan bangsanya. Kalau Bapak Ibu membaca Roma pasal 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Adakah kehidupan kita seperti Yusuf? Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah godaan yang begitu menggiurkan, saudara, Yusuf tetap konsisten di mata Tuhan. Dia tetap takut akan Tuhan. Dan dia mengerti apa yang jadi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Jadi saya katakan pagi hari ini, Yusuf sang pria sejati. Yusuf orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Dan saya beritahu dengan Bapak Ibu, selama hidupmu benar di mata Tuhan, selama hidupmu takut akan Tuhan, Tuhan tidak akan permalukan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu sedang kasih Tuhan pagi hari ini, jadilah seperti Yusuf, seorang pria sejati
yang memiliki karakter baik, mampu melewati penderitaan dan jalan keluar sebagai seorang pemenang, serta tidak hanya memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan juga keluarga dan bangsanya. Oleh karena itu, kebenaran firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kepada kita semua. Jadilah Yusuf sang pria sejati. Yusuf yang takut akan Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini kita percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup memberikan kekuatan dalam hidupmu. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami mau mengikuti teladan sebagai seorang Yusuf. Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk kami belajar mengampuni kepada orang yang bersalah kepada kami. Kami percaya apapun yang terjadi, kebaikan-Mu kelak pasti akan dinyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh mengucap syukur untuk firman-Mu yang begitu indah. Tuhan memberikan kekuatan bagi kami, kesabaran, kemampuan untuk kami bisa melewati masa-masa yang kelam. Dan kami akan menjadi seorang lebih pemenang. Karena kami percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Kami percaya Tuhan, di tengah-tengah masalah, persoalan penderitaan yang kami alami, kami percaya bahwa tangan Tuhan sanggup memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. God bless you. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini. Sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.